Jumpa lagi dengan kami dari LKP Media Kertosono. Kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Smart App Creator atau SAC untuk pembuatan media belajar interaktif. Tanpa belajar program, semudah menggunakan Word atau PowerPoint. Di tutorial bagian 1 ini, kita akan membahas persyaratan minimum hardware komputer yang diperlukan, mendownload dan install aplikasinya, mengenal dan memahami interface utama dari SAC ini. Dilanjutkan dengan mencari ide untuk media belajar interaktif yang akan dibuat. Dalam contoh ini, kita akan membuat media belajar untuk PAUD dengan judul Mengasah Kreativitas Sang Juara. Membuat peta konsep untuk menentukan struktur media belajar yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan menyiapkan aset yang diperlukan. Dan yang terakhir, langkah-langkah pembuatan aplikasi. Nah, sekarang kita mulai saja tutorial ini dengan mengakses situs dari Smart App Creator. Oke, sekarang kita buka situs dari Smart Apps Creator, yaitu dengan Google Chrome. Di sini saya gunakan, ketikkan di URL-nya smartappscreator.com ya. Maka kita akan dibawa kepada situs daripada Smart Apps Creator. Nah, di sini kita bisa membaca keterangan ya dari aplikasi ini. Kita bisa mendownloadnya yang gratis ya, berlaku 30 hari. Kemudian di sini ada keterangan tentang Smart App Creator sendiri. Di sini secara garis besar disebutkan bahwa kita tidak perlu memiliki keterampilan programming ya untuk menggunakan aplikasi ini, jadi cukup mudah. Kemudian outputnya juga bisa diekspor menjadi APK untuk Android ya, Xcode Project ini di Macintosh, kemudian Exe untuk Windows, dan juga HTML5 ya. Kemudian juga terdapat fasilitas untuk pembuatan animasi, jadi menerapkan animasi pada gambar atau image yang ada ya. Jadi termasuk cukup lengkap. Di samping itu kita juga bisa mengatur detail-detail dari animasi dan efek-efeknya. Kemudian ini yang penting adalah interaktivitas atau interactivity, di mana dengan fasilitas interactivity ini kita bisa membuat aplikasi yang interaktif, jadi bisa langsung merespon ya apa yang kita pilih atau apa yang kita sentuh di layar aplikasi kita ya. Kemudian ini juga disebutkan format daripada aset yang bisa diterima dalam aplikasi ini. Kalau misalkan untuk audio yang diterima adalah format MP3, kalau untuk video yang bisa diterima adalah MP4 ya. Sedangkan untuk image atau gambar itu ada 4 format yang bisa diterima, bisa PNG, bisa JPG, GIF, dan PDF. Jadi GIF ini adalah biasanya untuk gambar-gambar yang teranimasi ya, ada animasi misalkan kupu ya dan seterusnya. Nah, kita dengan aplikasi ini juga bisa menyisipkan halaman web ke dalam aplikasi, juga bisa untuk menyisipkan peta atau Google Map, ataupun kita juga bisa juga untuk real time test, jadi menguji secara real time ya aplikasi ini. Nah, di sini beberapa layanan web juga terintegrasi ya. Di antara ini ada videolink2.me, Google, YouTube ya, Whitebox Fox, dan yang lain. Nah, tersedia juga untuk foto template yang bisa digeser-geser nantinya ya. Ada banyak sekali fasilitas ya yang dipunyai oleh aplikasi ini, jadi cukup bagus, mudah
Di samping itu di sini juga dia telah mendapat beberapa award atau penghargaan ya dari Softpedia, Soft32, Tomcat dan seterusnya. Dan kita akan melihat spesifikasi komputer minimal yang bisa diinstal aplikasi ini atau software ini adalah ini ya. Jadi operating sistemnya bisa Windows XP, Vista, Windows 7, 8 atau 10. Kemudian prosesor itu Intel Core ya, Core i, jadi i seri ya, bisa Core i3, Core i3, Core i5 dan seterusnya. Memori yang digunakan RAM-nya 2 GB minimal ya. Graphic card-nya yang support 1024x768 ini sudah standar. Hard disk yang dibutuhkan sekitar 2 GB dan DVD ROM ya, tapi kalau kita menggunakan flash disk juga bisa ya. Koneksi internet hanya diperlukan waktu aktivasi. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang Smart App Creator ya. Nah, sekarang kita akan mendownload yang free ya, yang uji coba 30 hari. Nah, sekarang untuk mendownloadnya kita cukup klik pada free download di sini, kita klik ya. Kemudian secara otomatis maka aplikasi itu akan terdownload ya. Kita bisa lihat di samping kiri ini. Jadi kita harus tunggu sampai proses download selesai ya. Kemudian nanti setelah selesai kita akan lanjut ke instalasi.